Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat datang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penguatan kompetensi guru SMA Rumpun IPS dalam merancang pembelajaran mendalam terintegrasi, asesmen kompetensi minimum, dan tes kompetensi akademik berbasis konteks. Yang terhormat Ketua Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Wiwi Sri Utami MP, beserta tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Mojokerto, serta Bapak Ibu Guru SMAN 3 Kota Mojokerto. Perkenalkan, saya Iva yang MC ya pada acara siang hari ini. Berikut susunan acaranya yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, pembacaan doa, sambutan Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Mojokerto, disusul acara inti yaitu fokus group discussion oleh Ketua PKM kita yaitu Profesor Dr. Wiwi Sri Utami MP. Berikut acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Operator dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu kan hilang tulisannya. Gitu, oke hilang. Jadi itu sifatnya memberitahu. Universitas Negeri Surabaya berperan aktif mencerdaskan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu untuk keberkahan acara pengabdian kepada masyarakat siang hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Mojokerto kepada Ibu Silvi Aryani MPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Wiwi selaku Ketua Program Pengabdian Masyarakat untuk Bapak IPS Bu ya, jurusan IPS. Kemudian Bapak Ibu dosen yang merupakan anggota dari timnya Prof. Wiwi untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada siang hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kondisi pertemuan secara virtual begini. Tapi kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang akan memberikan banyak manfaat untuk kita, keberkahan untuk kita, sehingga SMA Negeri 3 Kota Mojokerto dengan hadirnya Bapak Ibu dosen ke lembaga kita bisa memberikan banyak pencerahan, banyak bisa memberikan manfaat, banyak bisa memberikan hal-hal yang nanti bisa kita kembangkan di sekolah kita. Salawat dan salam selalu kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prof. Wiwi beserta tim, terus terang aja ketika saya menerima surat Ibu undangan terkait kegiatan ini, saya itu senangnya luar biasa, Prof. Kenapa? Karena pertama, memang kebetulan SMA 3 ini merupakan keluarga besarnya UNESA. Hampir 80% yang ada di SMA 3 itu adalah alumni UNESA. Sehingga ketika UNESA yang masuk ke lembaga kita itu seperti, loh keluarga sendiri yang masuk, seperti itu. Apalagi kebetulan Prof. Wiwi ini juga Dharma Wanitanya SMA 3. Sehingga dengan walaupun secara virtual Ibu ya kita bisa ketemu di sini. Paling tidak kita bisa mengenal Ibu. Mungkin suatu saat saya ke IPS Ibu main-main ke Ketintang bisa sawan ke sana seperti itu. Oke, Bu Wiwi. Ya, yang kedua, Ya. Ibu, kami mewakili pihak sekolah menyampaikan terima kasih, Ibu, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan atas kesempatan yang diberikan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa menimba ilmu. Walaupun mungkin terkait dengan proses pembelajaran deep learning, kemudian pembelajaran-pembelajaran kekinian, itu kita sudah sering, Ibu, Bapak, untuk menerima informasi itu, tapi
kalau yang membicarakan atau yang memberikan informasi itu dari ahlinya, itu pasti akan memberikan dampak yang berbeda, baik bagi kami maupun bagi lembaga. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak berhenti di sini, Prof. Wiwi. Nggih. Kebetulan kami ini dengan Pak Anggi itu saya sering tanya, betul saya di sini itu baru 8 bulan, Prof. Sebelumnya saya di SMA 1 Trawas, asli saya dari Pasuruan, Bangil. Ketika saya masuk di sini saya tanya, pernah enggak ya dari UNESA itu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang PPL atau pengabdian ke SMA 3 loh. Katanya Pak Anggi belum ya Pak Anggi ya untuk beberapa tahun ini. Nah, mudah-mudahan ke Itu depan Ibu, Prof. Wiwi kan mungkin dekat dengan bagian-bagian yang untuk menerima itu, ngaten ya. Kita dikasih kesempatan Ibu mengingat sekali lagi mengingat kalau yang datang itu dari mahasiswa apa dari dosen itu motivasinya berbeda baik bagi kami maupun bagi anak-anak kami. Harapan kami seperti itu. Makanya kemarin dari Ibu Wiwi memberikan informasi saya gini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan jalan ke depan agar setiap informasi baru yang dari perguruan tinggi itu bisa nyambung ke kita seperti itu. Secara kelembagaan, Ibu, kami sangat support dan sangat siap, Ibu. Kalau seandainya pengabdian masyarakat itu berkelanjutan. Bahkan dari program IPA sendiri itu juga eh, ke sini ya, Pak Anggi ya, pernah ya, Pak Anggi ya. itu. Kemudian dari jurusan saya sendiri, kebetulan saya sekarang mahasiswanya Prof. Mustaji, Prof. Wiwi. Itu kemarin juga Pak Fajar bilang, Bu Silvi, nanti anu ya pengabdian masyarakat ke SMA 3. Oh, saya sangat senang. Saya berharap malah sering-sering seperti itu, nggih. Biar nanti teman-teman yang ada di SMA 3 ini lebih termotivasi dan lebih bersemangat seperti Ibu. Kemudian yang terakhir, Ibu, barangkali nanti di setiap kegiatan, ada di setiap kesempatan, ada hal-hal yang kurang pas di kami, mohon disampaikan. Dan saya juga berharap dari Bapak Ibu, dari rumpun IPS yang mengikuti kegiatan ini, baik sekarang ataupun besok lusa, itu bisa diikuti dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang terpenting nanti bisa diimplementasikan kepada anak-anak kita. Sehingga semboyannya SMA 3 itu kita harus langkah lebih maju. Itu bisa terlaksana dengan maksimal seperti itu. Ya mungkin itu aja Ibu dan tim atas sambutan saya. Terima kasih atas sekali lagi atas kesempatannya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sylvia atas sambutannya. Selanjutnya yaitu acara Baik. inti fokus group discussion bersama Ketua PKM pada siang hari ini, yaitu kepada Profesor Dr. Wisri Utami MP. Kepada Ibu dipersilahkan memulai acaranya. Terima kasih, Mbak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kandidat Doktor Teknologi Pendidikan yang luar biasa pada siang hari ini memberi kesempatan pada saya dan tim untuk berbagi. Mudah-mudahan ini tidak apa yang ingin ada Bapak Ibu semua Zoom. Mohon dengan hormat Bapak Ibu yang masih off cam bisa on kamera dulu sehingga kita bisa mengambil gambar. Rasanya saya yang hanya kenal Pak Amin aja ini Bu Silvi. Nggih, Sama Bu. Pak Parman ini sudah kenal juga, tapi banyak di antara yang juga belum kenal gitu. Pak WD, Ibu WD bisa on cam dulu. Pak Hendri, bisa on cam Pak Hendri. Sampun on cam, Bu. Jadi apa itu memang apa pengambilnya itu Ah, baru sampingnya ya, itu kelihatan Pak Hendri. gambar kita mengambil ini. Eh, bisa di
capture ini aja Pak Hendri, biar Siap, Prof. Baik, Bapak Ibu, tidak saya foto dulu. ketinggalan Ibu Ya. Capsek. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Sambut, Pak Prof. Hendri. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu kandidat doktor Ibu Silvi Aryani yang memberikan izin. Kemudian terima kasih juga Pak Anggi yang memfasilitasi kami tim dari kegiatan dengan teman-teman guru di SMA Negeri 3. Perlu sampaikan, juga terima kasih kepada ibu-ibu guru yang meluangkan waktu di siang hari ini untuk dari Visipol. Perlu saya sampaikan pada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua bahwa ini merupakan penelitian, PKM penugasan yang saya terima selaku dekan di Visipol. Kenapa S3? Ya memang ada KKN-nya sedikit. Sebetulnya sebelum ini saya pernah melakukan penelitian terutama di geografi. Ini ya kolaborasi dengan Pak Amin waktu itu. Nah, nama SMA 3 ini tercatat dalam list lembaga yang pernah saya. Sehingga yang paling dekat adalah SMA Negeri 3 selain SMA 2 dan SMA 1. Nah, kemudian penugasan ini memang harapannya menjadikan dampak yang lebih besar buat kami dan juga buat SMA Negeri 3. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak kadaluarsa karena saya untuk deep learning Bapak Ibu sudah jagonya. Kalau mau assessment untuk TKA Bapak Ibu juga sudah jagonya. Tetapi barangkali ada sisi yang ingin saya sampaikan Ibu, ini semata-mata keinginan kami agar bermanfaat untuk nanti ada 3 program studi yang akan program studi pendidikan. Mohon maaf, putus nyambung ini kayaknya, tapi insya Allah ini sudah, karena saya ada di depannya VIP ini Ibu, di Geraha Sawung Galing, karena baru saja ada Pak Menteri Pendidikan Tinggi berkunjung ke UNESA, baru saja selesai. Baik, Bapak dan Ibu, akan saya sampaikan sebetulnya apa sih keinginan kami ketika kami ingin melakukan PKM ini di tempat Bapak dan Ibu. Sebentar, masih menyambung. Oke. Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon sekiranya kalau memang ini sudah out of date, mohon kami diberitahu agar kami bisa memberikan yang lain. Nah, pada FGD ini kami ingin meminta masukan dari Bapak Ibu semua tentang
deep learning dan bagaimana mengembangkan modul ajar yang berbasis deep learning. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita dihadapkan pada isu yang paling hangat di SMA, yaitu tentang TKA. Besar harapan kami juga ingin mendapat dari Bapak dan Ibu tentang TKA dan apa yang sebetulnya diinginkan oleh Bapak dan Ibu tentang TKA ini. Kebetulan Bapak Ibu saya kemarin diberi amanah untuk membantu menyusun framework-nya TKA. Jadi agak sedikit saya tahu bagaimana sebetulnya framework TKA ini untuk tahun 2025. Walaupun ini masih ada revisi-revisi karena segala kebijakan yang baru bisa jadi tidak akan langsung ini menjadi satu kebijakan yang sempurna. Tapi Bapak Ibu selaku guru garda terdepan, maka siklus TKA yang diinginkan oleh kementerian itu 10 tahun Bapak Ibu. Jadi akan ada framework perubahan itu pasti ada, tetapi kebijakan ini akan dipantau 10 tahun yang akan datang. Jadi intinya panjenengan masih punya waktu yang panjang, walaupun antara September akhir sampai Oktober ini tidak terlalu panjang, tapi paling tidak Bapak Ibu di sekolah itu sudah menyiapkan apa yang seharusnya diperoleh oleh siswa kita ketika kita mau ini TKA ini mau dibawa kemana dan barang wujudnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu ini menjadi kekhawatiran pemerintah. Kenapa sih harus TKA? Kenapa tidak AKM saja itu cukup gitu? Tapi ternyata ini ada kaitannya dengan pendidikan tinggi. Indonesia sekarang berada pada krisis tentang mutu pendidikan. Kalau kita menggunakan jargon yang diberikan oleh Florida, ini tahun 2012. Ini sudah 13 tahun yang lalu. Bahwa creativity is the new economy. Ini sudah diterapkan di Cina, Bapak Ibu. Gimana Cina sekarang kemudian memberikan satu kemajuan yang luar biasa? Karena kreativitas penduduknya ini sangat dipupuk. Mulai dari prasekolah, sekolah dasar, hingga ke pendidikan tinggi. Sekarang Cina itu memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang sangat luar biasa. Ini pentingnya kenapa TKA itu harus ada. Karena creativity class di Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, ini yang menjadi tugas kita, tidak hanya tugasnya Pak Anggi selaku Waka Kurikulum, tapi ini tugas kita semua. Bahwa creativity class ini sudah harus segera dimulai, kalau tidak kita ketinggalan dengan negara-negara lain seperti Vietnam yang baru saja merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bapak Ibu, kalau mau membandingkan creativity kelasnya Vietnam itu sudah di atasnya Indonesia. Kita sekitar 7.000, Vietnam itu sudah 9.000-an. Artinya apa? Kita masih jauh. Sehingga creativity ini akan muncul sebagai satu kekuatan ekonomi baru yang ini sudah terbukti di Cina. Yang katanya saat ini mengalahkan USA, Amerika. Bisa jadi Bapak setuju dengan fenomena ini, bisa jadi juga enggak gitu. Tapi itulah yang kita hadapi Bapak Ibu. Nah, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memberikan respon. Sebetulnya Bapak Ibu ketika diminta oleh kurikulum dari Kummer versi lama menjadi Kummer versinya deep learning, sebetulnya karakteristik yang ingin Bapak Ibu tampilkan itu apa? Kami minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi Mentimeter ini dengan harapan ini menjadi bagian yang
nanti sampai hari Senin akan kita siapkan. Bapak Ibu bisa menyoroti dari sisi apapun, mau perencanaannya boleh, mau implementasinya boleh, mau asesmennya juga boleh. Mohon maaf, saya beri waktu 5 menit ya, Bapak Ibu untuk bisa mengisi ini. Mudah-mudahan suara saya tidak terputus-putus ya, Bapak Ibu, karena saya sudah pindah tempat ini. Lancar, Prof. Iya, makasih. Mas Hendri juga boleh mengisi ya. Oke. Bapak Ibu bisa di link kolom chat itu ada linknya Mentimeter, Ya, kemudian bisa mengisikan kodenya 159855721 itu bisa secara live. Mas Hendri yang live bisa ditampilkan ya. Ini saya stop dulu. Mas Hendri ganti yang live Oke, siap, Prof. Mentimeter ya. Oke. Oke, saya stop dulu. Apakah ada kesulitan, Bapak Ibu? Mungkin eh, Mas Hendri bisa di live sekarang? Nggak apa-apa, walaupun Sekedar Ye. sudah tampil gitu. Ya, sudah, tapi belum respon. Bapak Ibu bisa mengisikan secara langsung, kemudian nanti bisa tampil secara live. Yang dalam. Gak bisa, Pak.
Mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Eh, ada sekitar 4 respon dari apa yang karakteristik yang ingin Ibu bangun ketika Ibu nanti Bapak Ibu mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran versi yang terbaru. Nah, sebetulnya deep learning ini kayaknya istilah baru, tapi sebetulnya tidak. Ketika dulu kita masih kuliah di S1, kita masih mungkin ingat ya pembelajaran bermakna. Nah, kayaknya pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar bahwa deep learning itu menarik dan menyenangkan harus. Kemudian bermakna pasti. Yang pasti lagi ini berpusat pada siswa. Terima kasih Mas Hendri, bisa di stop share lagi. Nah, dari 3 pendapat yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada kami, maka sebetulnya ini adalah bagian yang ya memang ini yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Mas Hendri, ini sudah di stop share belum, Mas? Mentimeternya? Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan, saya dan tim ingin ngerepoti Bapak dan Ibu, terutama yang rumpun IPS itu di 3 kegiatan Bapak Ibu. Yang awal saya lakukan hari ini kita nanti akan diskusi tentang bagaimana sebetulnya deep learning AKM ini yang antara ada dan tidak di tahun ini, kemudian TKA dan kolaborasi.
kayaknya sampai di TKA untuk FGD kita hari ini. Kemudian besok ini jadwal yang diberikan Pak Anggi kepada kami ini di jam 8. Ini berkaitan dengan online masih. Ini tentang modul ajar yang di planning. Tapi ini yang pakai PJBL karena ini sesuai dengan salah satu pendapat yang Bapak Ibu berikan di Mentimeter tadi, bahwa seringkali orang mengatakan di planning itu ya PJBL gitu. Ya, apakah hanya satu-satunya? Tentu saja nanti kita akan banyak diskusi bagaimana implementasi kurikulum Merdeka berbasis deep learning di SMA Negeri 3 Mojokerto. Kemudian masih eh, hari Senin. Hari Senin itu sedianya saya masih di online, tapi karena ini tim ini sebagian harus masih mengumpulkan data di tempat lain, sehingga saya geser Bapak Ibu, terutama nanti saya peduli dengan asesmen yang ada di Bapak Ibu. Saya ingin datang secara luring untuk bersama-sama Bapak Ibu bagaimana mengembangkan instrumen asesmen untuk TKA. Karena siklusnya masih 10 tahun, jadi masih panjang Bapak Ibu untuk bisa membiasakan atau membudayakan semua instrumen asesmen di pembelajaran Bapak dan Ibu. Baru kemudian nanti Bapak Ibu di pertemuan yang keempat ini yang online. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang mengatakan deep learning itu versusnya adalah machine learning. Gitu, selalu begitu ya. Tapi ini akan kita diskusikan dengan panjenengan semua. Saya ingin ke sini Bapak Ibu. Nah, kami ada 4 muatan Bapak Ibu di PKM ini. Mohon maaf, biasanya PKM teman-teman itu hanya 1 kali pertemuan selesai. Saya ini meminta waktu Bapak Ibu untuk 4 kali. Kalau enggak bisa 4 kali ya, mau mentok-mentoknya di tanggal 29 itu pertemuan ketiga secara luring ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah muatan PKM kami. Ini sesuai dengan isu deep learning, kemudian PJBL yang kolaboratif. Kenapa kami mengatakan ini juga menjadi bagian isu yang sangat penting? Karena yang pertama, orang selalu mengatakan kolaboratif itu sama dengan kooperatif learning, padahal tidak. Kemudian ada literasi, karena ini berkaitan dengan tes kompetensi akademik, mau nggak mau, suka nggak suka, instrumen yang Bapak Ibu kembangkan harus berbasis literasi dan high order thinking skill. Mau nggak mau. Nah, ini perlu pembudayaan Bapak Ibu biar tidak punya kebiasaan seperti UN. Yang orang selalu pengen apa? Ya, les di bimbel, walaupun ya itu sah-sah saja. Tapi ketika Bapak Ibu sudah membudayakan ini di pembelajaran, insya Allah ini akan aman gitu Bapak Ibu. Nah, output yang nanti ini ada di kami akan mendapatkan satu informasi bagaimana implementasi deep learning di SMA Negeri 3, khususnya pada Bapak Ibu yang mengajar di rumpun IPS. Ini ada sosiologi, ekonomi, geografi, sosiologi plus PKN. Kemudian nanti kami juga akan mendapatkan contoh bagaimana informasi asesmen yang selama ini Bapak Ibu gunakan. Kemudian ini kerjasama yang kata Bu Silvi tadi, kalau bisa ini dilanjutkan, insya Allah akan kami sampaikan. Nah, outcome dari per PKM ini yang pertama Bapak Ibu, kegiatan ini mulai hari ini, FGD ini akan kami sharekan di YouTube, kemudian akan kami unggah di media massa. Kebetulan Pak Hendri ini sering merancang media massa yang dipakai. Ini adalah Kompasiana. Tidak tahu kalau nanti Pak Hendri bisa ke yang lain.
manfaat yang sama-sama kita Berita Jatim, Prof, rasakan, ya. apa Mas? Di Kompas. Berita. Oke. Oh ya, ya terima kasih Mas. Walaupun agak putus-putus Mas, suaranya Mas Hendri gantian saya tadi putus-putus, sekarang Mas Hendri yang oke. Di salah satu media massa ya Mas ya, di YouTube dan eh, nah kita sama-sama memetik manfaat dari agenda ini. SMA 3 juga semakin dikenal karena masuk di YouTube. Kalau eh, siswanya diminta untuk melihat atau membaca, ya Bapak Ibu akan lebih ternama lagi. Kemudian hak kekayaan intelektual atau haki ini juga akan Bapak Ibu dapatkan. Paling tidak minimal Bapak Ibu akan menghasilkan 2 hak kekayaan intelektual dari produk yang dihasilkan dari PKM. Nah, Bapak Ibu untuk haki, kenapa saya ini minimal 2? Karena kalau jumlahnya 10 ini ya dibagi 2 gitu, akan ada 2 haki untuk panjenengan. Semua kepengurusan diuruskan oleh tim, termasuk pendanaannya Bapak Ibu tidak usah membayar, tapi Bapak Ibu memiliki 2 haki dari kegiatan PKM ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ini dari Bapak Ibu ya, haki punyanya Bapak Ibu guru, selain ini juga punya saya. Outcome yang ketiga ini berkaitan dengan artikel Bapak Ibu. Nanti di tim Abdimas, kami dan tim itu akan menghasilkan satu artikel untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Kemudian ada nota kerjasama, walaupun ini masih IA, tapi saya rasa ini juga menguntungkan kami di Visipol dan tempat Pak Anggi dan Pak Sis, juga Pak Amin di SMA Negeri 3, ini sangat positif untuk akreditasi sekolah. Ini adalah outcome-nya Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa menjadi, kalau ada yang ingin disampaikan, saya akan berterima kasih Bu, saya nggak kepingin yang ini, tapi saya kepingin yang lain. Kalau kami bisa, insya Allah kami bantu. Kemudian Bapak Ibu, kami tadi saya hanya melihat kebetulan yang menuliskan deep learning itu pakai metode project based gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sejatinya Bapak Ibu tidak hanya project based learning ketika mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran. Karena masih ada problem based learning, kemudian ada case based learning, dan ada inquiry based learning yang ini bisa dipakai. Nah, saya membuka diskusi dengan Bapak Ibu tentang keempat ini. Jangan orang selalu menilai apa sih bedanya problem based learning dengan case based learning. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi di FGD ini saya membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Bapak Ibu boleh kemudian memberikan masukan kepada kami. Ini yang seperti apa? Karena kalau secara konseptual deep learning itu ya menggunakan 4 metode aktif ini gitu. Sorry, pendekatan aktif. Silahkan Bapak Ibu, kami sangat terbuka untuk masukan Bapak Ibu tentang metode aktif ini. Silahkan. Biasanya Pak Anggi di kurikulum ini banyak dicerca nih Pak Anggi ya. Iya, Bu. Monggo, yang ingin disampaikan silahkan Bapak Ibu. Ini bertemu langsung dicerca banyak pertanyaan ini ya. Namanya diskusi Bapak Ibu, silahkan kami
karena apa yang kami sampaikan besok sama hari Senin itu sangat tergantung pada hasil diskusi kita pertama ini. Jadi ini masih bisa berkembang dan saya ingin Bapak Ibu memberi masukan kepada kami di tim apa sih sebetulnya yang dibutuhkan ketika kita mengimplementasikan deep learning, kemudian kita memastikan TKA kita ini sudah ya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu di SMA. Karena ujung tombak ini dari Bapak dan Ibu ini. Kesuksesan deep learning yang membawa siswa memiliki kompetensi belajar tertentu ini dari Bapak Ibu. Clear, Bapak Ibu? Silakan. Atau kalau tidak bisa, ini bisa disampaikan lewat room chat, Bapak Ibu. Ya, Pak Anggi sudah open mic. Sampun Bu. Silakan Pak Anggi. Oke. Jadi pada intinya sebetulnya yang dibutuhkan Bapak Ibu guru itu sampun seperti yang panjenengan sampaikan, apalagi untuk menyambut tentang TKA. Makanya kemarin obrolan kami dengan Bapak Ibu dan juga eh, kepala sekolah, kok IPS kok sing IPA kok gak ngerti. Nah makanya apalagi kan eh, terkait dengan pelaksanaan TKA itu kan baru tahun pertama dilaksanakan di tahun pelajaran 2005-2026. Maka dari itu nanti eh, jika ada eh, pengabdian masyarakat dari Mesa, ya tentunya kami sangat terbuka sekali. Maka dari itu kami mengharap bagaimana ini actionnya nanti gimana. Karena sebetulnya yang dari TKA itu masih banyak pertanyaan dari anak-anak yang belum bisa kami akomodir secara penuh seperti itu. Meskipun sudah ada sosialisasi dari kementerian dan pendidikan Jatim, tapi namanya hal baru itu pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi untuk masyarakat awam. Nggih. Nggih, Pak Anggi, terima kasih. Kalau TKA sekali lagi siklusnya masih 10 tahun, Pak Anggi. Jadi ketika ditanya, nanti kalau 5 tahun lagi menterinya ganti nggak kebijakannya? Dipastikan katanya tidak gitu. Katanya siklusnya 10 tahun soalnya. Ini di framework yang kita susun, tapi ya sekali lagi kan tidak ada yang bisa memastikan ketika menterinya ganti, kebijakannya nggak ganti lagi gitu ya. Tapi di Majelis Rektor Indonesia kebetulan Pak Rektor kami ini juga menjadi ketuanya, sehingga sudah sangat memantaskan bahwa TKA ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika penerimaan mahasiswa baru, terutama yang jalur prestasi, Pak. Ini yang mungkin kita kami selaku di perguruan tinggi dan kemudian Pak Anggi dan Bapak Ibu semua ada di SMA yang menjadi ujung tombak memang harus menyiapkan. Nah, kemampuan yang diharapkan memang harapannya yang tadi, Pak. Jadi creativity class di SMA itu sudah mulai gitu. Karena kita sudah dianggap tertinggal jauh dari negara-negara yang lain. Padahal di 2012 mereka mengatakan bahwa kreativitas kelas itu adalah ekonomi baru gitu. Maknanya memang banyak, tapi mungkin kalau diceritakan di sini ya agak banyak ini Pak Andi. Nah, yang perlu kita sepakati bahwa kita mengawali di deep learning ini dulu, Pak. Jadi deep learning itu implementasinya tidak hanya project based, tapi ini juga bisa problem based, kemudian case based learning dan inquiry. Ketika nanti kita bertemu, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami kira-kira apa sih perbedaan case based learning dan problem based learning dari itu.
Dan yang kemudian jauh ingin kami sampaikan bahwa keinginan deep learning itu adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini itu lebih kepada kolaborasinya mapel-mapel untuk satu tema tertentu. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu untuk melihat satu fenomena itu tidak bisa dilihat hanya satu kacamata. Contoh, ketika Pak Amin mengajarkan urbanisasi, itu adalah materinya geografi. Sebetulnya perspektif sosiologi ada di sana. Perspektif ekonomi ada di sana. Atau sejarah bahkan. Itu ada di sana. Nah, ini yang tidak bisa ditangkap. Padahal soal-soal TKA itu akan mengarah ke sana. Jadi dia seperti Teams. Kalau Pak Anggi ini sering mengikuti penjelasan, jadi bukan seperti PISA. Kalau PISA itu lepas dari mapel. Kan? Kalau PISA, soal-soal PISA itu kan lepas dari mapel. Tapi kalau soal Teams itu ada kondisi kontekstual yang di sana yang diinginkan. Kemudian ada materi-materi SMA. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti pengarahan dari pemerintah, itu masih ada materi K13. Nah, TKA mengikuti versinya Teams, bukan pure PISA, enggak. Jadi modelnya itu seperti modelnya Teams. Sehingga masih memiliki kegayutan dengan materi pelajaran, Pak. Materi pelajaran yang ada di kelas 11, 10, dan kelas 12 itu sendiri. Nah, ini yang kenapa kami ingin di rumpun IPS, karena sesuai dengan tim kami, Pak Anggi. Kalau nanti harus di tim bahasa kami nggak mampu, di tim Saintek kami juga tidak mampu. Ya, mungkin awal ini yang nanti bisa dipakai ya, Pak Anggi. Saya yakin ya Pak Anggi pasti punya tugas banyak ini untuk persiapan November ya Pak Anggi ya. Luar biasa, tryout-tryout sudah dimulai Pak ya. Oke. Bapak Ibu, itu yang diinginkan di deep learning. Jadi panjenengan kalau mau mengajar itu tidak hanya dari satu dimensi mapelnya Ibu. Misalnya Pak Sis ini ngajar geografi ya Pak Sis ya. Nah, fenomena geosfer itu mesti dipandang dari banyak sisi gitu. Dari Bu Rifki ini sosiologi ya Bu ya? Ya, ini kakaknya atau adiknya Pak Fiz Habib ya? Iya Bu ya? Oh iya. Itu dulu adik kelas Pak Fiz Habib itu adik kelas. Adik kelas atau mahasiswa saya ya? Saya lupa. Makanya kata Bu Kepala Sekolah tadi, ini orang UNESA gitu. Enggak apa-apa Bu, minggu depan hari Senin kita reuni. Saya datang secara luring, saya ingin ke kelas project di kelas 11. Baru nanti saya ingin bersama dengan Bapak Ibu. Mumpung bisa izin Pak. Terima kasih. Jadi kita clear Bapak Ibu, nanti kita akan di besok atau saya khusus sebetulnya pengen Bapak Ibu bagaimana mengembangkan soal yang literasi dan HOT tadi. Mumpung saya bisa ngintip di framework-nya itu pengennya apa gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini harus kita clearkan dulu karena tagihan saya nanti ke arah modul ajar itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara kurikulum yang relevan, efektif, mempersiapkan siswa di masa depan, maka keterampilan abad 21 nggak bisa ditinggalkan. Nah, kalau sudah panjenengan ini ngajarnya di SMA kelas 10, 11, 12 ini menggunakan keterampilan abad 21, masa sih tidak bisa, kurang membuat instrumen yang hot gitu. Nah, tentu saja ini tidak, karena ini tuntutan. Saya yakin tugas Bapak Ibu di sekolah ini sudah luar biasa menyiapkan berbagai hal
Kurikulumnya ganti, ini ganti, dan seterusnya, tapi prinsipnya sama. Yakin? Sama Bapak Ibu. Hanya, waduh kemarin profil pelajar Pancasila sekarang diganti dengan 8 dimensi. Wah, sakjane ya sama-sama aja ya. Tapi Sama. fokusnya ini, ya, kita harus menyesuaikan lah. Namanya perubahan itu harus kita ikuti ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagaimana mengimplementasikan deep learning? Kira-kira 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu ada di mana? Nah ini penting. Karena kebetulan kalau kemudian Bapak Ibu hanya menghubungkan teori dengan konsep yang lain tanpa ada praktik nyata, nah itu yang kurang deep, kurang mendalam Bapak Ibu. Nah seharusnya 1, 2, 3, 4 tahapan ini akan Bapak Ibu bisa lakukan dalam pembelajaran yang berbasis deep learning gitu. Bagaimana Bapak Ibu menjadi salah satu sebagai sumber informasi, salah satu sebagai sumber informasi yang justru memperkuat transfer knowledge dari sumber informasi lain kepada siswa, kepada peserta didik. Nah, caranya lewat tadi Bapak Ibu, strateginya Bapak Ibu bisa dengan project, bisa dengan case based learning, kemudian dengan saya mencobakan di project inovatif itu di anak-anak kelas geografi, kelasnya Pak Amin, Pak Anggi yang kemarin. Kami menggunakan, kalau orang mengatakan bahwa deep learning itu sama dengan mesin belajar, enggak. Karena itu bagian saja. Makanya kami memang mengembangkan media yang membuat siswa itu ya biar keluar dari rutinitas lah. Kalau biasanya hanya melihat di YouTube ya sekarang agak dunia nyata. Karena kebetulan salah satu objek yang ada di virtual reality itu ada di Trawas. Ada di Trawas. Kami penelitian di 4 desa, yang 2 itu di Kalimantan Timur, yang 2 itu di Trawas. Karena sama-sama desa tepi hutan. Nah ini biar mereka tahu kalau di tempat lain itu seperti apa sih, kalau di sekitar tempat dia tinggal di Trawas itu seperti apa. Sehingga kami memilih Pak Anggi tempat untuk PKN juga di Mojokerto, harapannya anak-anak sudah paham lah desa Seloliman dan Kedungudi itu seperti apa gitu. Nah ini yang ada kaitannya dengan penelitian yang kami rancang. Nah Bapak Ibu kalau ini clear, ini nanti akan muncul secara tertulis, secara tidak tertulis di modul ajar yang ada di Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk memilih kira-kira modul ajar mana yang akan dihakikan. Nah, tentu saja nanti akan kami sampaikan di modul ajar itu harus ada nama Bapak Ibu lain, guru lain, misalnya Pak Sis memiliki modul ajar untuk geografi kelas 10. Nah, tentu saja nanti di situ ada namanya Bu Rifki, ada namanya Bu JJ gitu ya. Saya nggak tahu namanya Bu JJ, tapi saya mendapat nama dari Pak Amin. Oh, namanya Bu JJ gitu. Terus ada, walaupun Pak Anggi tidak di ini ya Pak Anggi ya, tidak di rumpun IPS karena Pak Anggi yang ikut ini ya, Pak Anggi juga harus masuk di situ. Apa kaitannya sama seni? Adalah kalau mau membuat infografik itu harus nuansa seninya muncul. Walaupun Pak Anggi seni musik ya Pak Anggi ya. Ya, saya menampingi teman-teman nyanyi aja nggak apa-apa. Aja, keren Pak. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, ketika deep learning itu endingnya itu harus ke keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir analitik itu. Masa sih kayak perguruan tinggi ya Bapak Ibu? Panjenengan kalau mau membuat soal TKA itu harus 1 di atasnya. Kalau materinya ini untuk naik ke perguruan tinggi,
Iya, Bapak Ibu jangan yang C3. Sudah di perguruan tinggi itu C4 ke atas gitu. Jadi enggak musim kayaknya. Kayaknya loh, kayaknya kalau di soal-soal TKA itu hanya menanyakan konsep dan faktual. Ini sudah prosedural metakognitif lah kalau mau membuat soal TKA. Nah, ini tugas yang luar biasa, tapi saya yakin ini tugas mulia buat Bapak dan Ibu ini. Tugas mulia. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita mau ke arah deep learning, maka suka nggak suka, proyeknya itu harus tematik Bapak Ibu. Tidak bisa Pak Amin membuat proyek itu hanya urbanisasi tok nyel, enggak. Oke, judulnya urbanisasi. Tapi kacamata mana yang bisa digunakan untuk melihat urbanisasi dari banyak sisi? Bu Rifki akan menyoroti urbanisasi dari aspek sosiologi dan seterusnya. Monggo nanti dirumuskan sendiri, saya mengikuti saja. Nah, kenapa ini dinamakan deep learning? Salah satu yang kemudian tema-tema problem, tema-tema case-based learning, tema-tema project-based learning, itu harus kontekstual dari sisi waktu dan tempat. Bapak Ibu, di akhir judul PKM saya itu konteks. Nah, apa maknanya konteks? Bapak Ibu, kalau panjenengan itu nanti mengembangkan soal di kelas 10, konteksnya kelas 10 itu nasional, Bapak Ibu. Konteksnya itu nasional. Nah, di kelas 11 konteksnya itu regional Asia. Berarti semua yang terutama ini IPS nggih, di IPS kasus kemudian yang akan dikaji itu ya sesuaikan dengan konteksnya. Di kelas 12 ini global. Artinya Bapak Ibu boleh di-mix antara nasional, antara global, kemudian antara region Asia. Bukan Asia Tenggara, tapi Asia untuk SMA. Ini konteksnya. Nah, kemudian tema itu harus integratif. Menghubungkan berbagai bidang IPS tadi yang bisa. Kalau PPKN, bicara soal nilai-nilai bisa enggak? Ya sangat bisa lah. Gitu kan? Kalau Bapak Ibu melihat di perbannya untuk TKA, nanti Pancasila itu sebagian bicara soal nilai-nilai dalam kehidupan. Tidak ansih konsep yang ada di Pancasila itu saja gitu. Kemudian berbasis data dan teknologi. Bapak Ibu, sekarang AI itu sudah dikuasai oleh anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau panjenengan itu mau mengajar, anak-anak diminta untuk menganalisis tentang satu fenomena, basisnya adalah data. Kalau mau menarasikan, mereka itu jago, sudah, AI itu gampang. Tapi AI itu sebagai tool saja, belum tentu itu benar gitu. Nah, kemudian harus analisis dan reflektif. Tema yang mendorong untuk pemikiran kritis. Sehingga seringkali pertanyaan pemantik di itu seringkali dijadikan tema. Benar atau tidak? Wallahu alam. Intinya kalau pertanyaan pemantik dari Bapak Ibu hanya menanyakan satu konsepnya, maka itu tidak melatihkan keterampilan berpikir kritis gitu. Dan Bapak Ibu harus aksi nyata. Kenapa harus ada aksi nyata? Deep learning-nya itu di situ Bapak Ibu. Deep learning-nya itu di situ. Nah, harus ada aksi. Aksi itu misalnya gini, anak-anak diminta coba kamu buat poster terhadap ini. Maka Pak Anggi sebetulnya bisa masuk gitu. Dari sisi seni, walaupun agak dipaksakan Pak Anggi ini seni musik, tapi ini seni yang menggambar. Jadi, tapi saya rasa backgroundnya Pak Anggi di seni pasti gampang lah untuk ini semua.
Jadi Bapak Ibu, itulah kolaborasi, makna kolaborasi dalam pembelajaran deep learning. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, kemudian dipecahkan dengan konsep sendiri, tapi ini harus banyak konsep yang dipakai untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini yang mungkin bisa menjadi diskusi yang bisa kita lakukan hari ini, yaitu TKA. Jadi kedua, materi FGD pada siang hari ini adalah tentang TKA. Kalau kita bicara TKA, Bapak Ibu, TKA itu adalah bagian dari tes psikometrik. Jadi tes yang menggambarkan bisa kemampuan kognitif, bisa tes kepribadian, tes bakat dan minat. Tapi di panjenengan tidak ngurusi tes kepribadian sama bakat minat, tidak. Tapi panjenengan ketika nanti membuat habituasi anak-anak itu mengerjakan tes setara dengan TKA, sebetulnya itu upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Itu Bapak Ibu. Nah, sebagai bagian dari tes psikometri, maka TKA yang ada di SMA nanti, SD, SMP, SMA, itu lebih kepada mengukur kemampuan kognitif. Lebih mengukur kemampuan kognitif. Nah, agar panjenengan nanti bisa mengukur banyak banyak kemampuan, maka soal-soal Bapak dan Ibu ini harus soal-soal yang mampu meningkatkan kemampuan dan mampu mengukur kemampuan berpikir logis, analitis, terus verbalik, dia penalaran yang abstrak. Kenapa pengenalan abstrak? SMA kelas 12 sudah dituntut untuk penalaran abstrak. Karena ini juga menjadi tuntutan ketika mereka melanjutkan ke pendidikan tinggi, Bapak Ibu. Kemudian, maka ketika kita bicara TKA nanti, TKA itu tidak hanya sekedar tes hafalan materi pelajarannya Bapak Ibu, tapi ini sudah lebih luas Bapak Ibu. Jadi contohnya tadi, bahwa kalau mau membuat satu analogi yang nanti dibutuhkan, yaitu tadi, memandang satu fenomena itu bisa dari berbagai kacamata. Nah itu kenapa TKA itu bukan sekedar tes hafalan dari materi pelajaran yang Ibu Bapak berikan, tapi lebih kepada kompetensi berpikir untuk reasoning ability-nya. Maka Bapak Ibu ketika nanti ini karena siklusnya masih panjang, panjenengan harus menyiapkan diri agar mereka sudah juga terbiasa dengan yang seperti itu. Lalu apa kaitan keduanya? Psikometri itu payungnya Bapak Ibu. Nah, di dalamnya ada TKA. Itu. Jadi kalau kenapa di dalam, jadi TKA itu bagian dari tes psikometri. Karena di sini sekali lagi tidak ngetes kepribadian, bakat dan minat, tapi lebih fokus pada mengukur kemampuan kognitif siswa kelas 12. Ini soal tes TKA. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rambu-rambu ketika nanti Bapak Ibu sudah menerima TKA, sebetulnya saya yakin Bapak Ibu tidak senang ya dengan perubahan ini karena akan membongkar banyak hal ini. Itu ya. Yang biasanya ngajar ini cukup, sekarang jadi nggak cukup karena Pak Anggi ini harus diganti nih, harus pakai sistem lagi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita harus
sepakat. Ada 1, 2, 3, 4. Silahkan kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengkritisi nanti kalau kita membahas TKA ketika besok dan lusa, itu apa sih yang harus disiapkan oleh kita semua? Apakah ada di antara 1, 2, 3, 4 ini yang Bapak Ibu merasa enggak lah, enggak seperti itu gitu. Monggo Bapak Ibu, ini adalah bahan diskusi kita sehingga nanti apa yang kami berikan di esok kemudian di hari Senin itu sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Saya buka kesempatan untuk berdiskusi. Moga-moga tidak boring ini Pak Anggi. Cukup melelahkan ini. Jam 1 harus ngajar, tapi ini harus mendengarkan di saat mengantuk ini nggak bisa di. Ya, oke, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan? Pokoknya kalau nggak ada masukan dari Bapak Ibu saya labas terus pokoknya sesuai dengan apa yang ada di kami, nggih. Monggo Bapak Ibu silahkan. Kalau yang seperti ini kan sudah biasa ya Pak Anggi ya. Oke. Sudah. Nah, cuma ada nomor 3 sama nomor 4. Ini yang ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ini mengukur potensi bukan sekedar hafalan, kita sudah sepakat. Lebih adil bagi latar belakang yang berbeda, ini jadi sepakat. Bapak Ibu saya ini bercerita. Pada saat SNBP itu kan rapot nih. Ada satu sekolah itu yang nilai rapotnya itu 99,95. Wow, gimana caranya ini ya? Nilai kok begitu luar biasa ini. Nah, kayaknya tren juga gitu. Tren juga kata kalau kita nggak ngasih nilai di atas 85 itu akan tertinggal jauh dengan swasta gitu ya Pak Anggi ya. Yang nilainya udah 9, 9. Nah ini terus kami ini iseng Pak Anggi, Bapak Ibu, iseng. Kayak apa sih sekolah yang siswanya itu mampu memperoleh nilai rata-rata 99,95. Akhirnya kami searching di internet, di layar besar, di mana kami semua ada di situ. Wah, ini betulan dah. Standar dah ini nilai yang dipakai karena ya nuwun sewu, tidak mengecilkan letak sekolah. Maka TKA ini dianggap fair. Biar yang walaupun tertinggal jauh non jauh di sana ya kalau memang dia punya kompetensi yang tinggi ngapain tidak usah diragukan dengan melihat sekolahnya gitu. Nah itu 99,95. Yang nilainya di bawah 10 itu hanya matematika. Lainnya 10. Mulai dari agama, mulai dari 10 sempurna. Dan itu diperoleh mulai kelas 1. Kelas 10. Wow, nilainya begitu. Kemudian kami mengambil yang lain di prodi yang lain. Trennya sama. Apa kesimpulan yang kemudian bisa kami berikan pada saat itu? Ternyata sekolah itu punya strategi yang luar biasa, Pak. Agar siswanya itu lolos di SNBP yang pakai sekolah. Yang pertama, guru BK ini, wah, pinter luar biasa kalau ngatur strategi ini. Benar, guru BK itu luar biasa. Diakui oleh kami semua, wah ini. Ada satu SMA di Mojokerto, itu kayaknya juga pakai strategi itu. Jadi mereka menata jangan sampai anak-anak itu hanya berada di satu prodi. Jadi
termasuk yang akan masuk lewat jalur KIP. Udah ditata, Pak. Bagus strateginya. Sehingga banyak siswa itu yang kemudian secara sistemnya kementerian itu lolos gitu. Lolos karena strategi itu. Tapi kalau BK-nya itu tidak noto dari awal seperti nanti Pak Anggi bisa tanya saya sekolah mana Bu gitu. Nanti ya Pak, saya tidak bisa di sini karena ini off the record. Sekolahnya saya sampaikan. Strateginya saya apa? Saya sampaikan. Tapi kan sekarang gara-gara itu pemerintah jadi nggak percaya Pak. Nggak percaya. Karena banyak fenomena dan kebaikan Bapak Ibu guru untuk putra-putrinya menjadikan pemerintah. Iya, tak? Ini akan ada penelitian yang nanti hasilnya akan dipublish ke seluruh SMA. Kalau anak-anak yang di SMA mendapat 9 itu ketika dia kuliah berapa sih IP-nya? Akan ada itu, Pak. Akan ada itu. Tapi mungkin di awal tahun depan baru bisa dirilis itu. Nah, soal TKA itu harus standar konsistensinya tinggi, Pak. Mungkin Pak Anggi punya tim penyusun soal TKA. Jadi komposisinya itu tidak, sekali lagi tidak seperti PISA ya, Bapak Ibu. Komposisinya itu seperti soal-soal tim. Di mana soal tim itu 50% muatan materinya adalah pelajaran, yang 50% lagi itu adalah materi kontekstual berbasis literasi dan itu bisa ada di sekitar siswa. Nah, literasi selalu dan selalu menjadi soal-soalnya TKA. Pak Anggi sudah punya tim Pak Anggi untuk merumuskan ini? Ibu, Wah, tim. Wah, keren ya. SMA 3 luar biasa. Ini ada salah satu tim kami yang lulusan SMA 3, Pak. Kebetulan jadi dosen di Visipol ini. Tapi ya hari ini ngajar nggak bisa ikut join. Nah, kemudian soal-soal yang nanti Pak Anggi dan tim susun itu harus mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal hot itu bukan sekarang ini sesuatu yang wow, enggak. Ini sudah biasa, Bapak Ibu. Nah, ini juga saya rasa sudah menjadi bagian dari sosialisasinya Pak Anggi dan Bapak dan Ibu, bahwa ini merupakan kebijakan baru tahun ini, kemudian TKA dirilis tahun 2025 di bulan November, kemudian penerimaan SNPMB itu maju ya Bapak dan Ibu di bulan Desember. Sehingga panjenengan di sekolah ini juga harus bersiap dengan perubahan waktu untuk mendaftarkan mahasiswa panjenengan di situ. Nah, Bapak Ibu, kebijakan baru ini didukung hampir seluruh PTN yang ada di Indonesia. Nah, ketika orang mengatakan, oh ini hanya untuk SNBP. Tapi tidak, Pak Anggi dan Bapak Ibu, karena kesepakatan yang baru, jalur mandiri juga akan divalidasi lewat skor TKA yang diperoleh oleh siswa kelas 12. Jadi kalau kemarin mungkin Bapak dan Ibu mendengarkan bahwa ini untuk syarat SNBP di 2026, tapi sekarang tambah satu lagi, bahwa SPMB yang mandiri ini juga menjadikan skor TKA sebagai validatornya. Selain skor-skor yang sudah dihasilkan oleh calon mahasiswa. Jadi kalau misalnya ini himbauannya boleh wajib dan tidak wajib,
tapi ini kayaknya mekso.com. Kalau siswanya di SMA 3 ini mau melanjutkan studi, apapun perguruan tingginya, mau kedinasan, mau akademik, mau vokasi, maka wajib memiliki skor TKA. Itu kan, ya Pak Menteri takut di demo kan ya. Wah ini kebijakan baru. Oh ini wajib. Enggak kok, ini enggak wajib. Tapi ketika membaca di bawahnya, loh memang enggak wajib. Tapi kalau anak-anak yang ingin mau ke perguruan tinggi, wajib punya itu. Apapun perguruan tingginya. Mau sekali lagi akademik, vokasi maupun kedinasan harus memiliki skor TKA. Bahkan yang mandiri pun, nah yang dikelola oleh perguruan tinggi, itu menjadi bagian yang juga akan menggunakan ini. Jadi ya, jadinya tidak wajib, jadinya ya wajib kalau sudah begitu itu ya nuansanya. Nah, kemudian ini nanti akan jadi validator nilai rapor. Jadi penghitungannya gini Bapak Ibu. Ketika nilai rapot itu 9, katakanlah 9. Skor TKA-nya itu 5, maka sebetulnya skor rapot itu menjadi 50%-nya. Ada rumusnya, nanti saya sampaikan juga ketika bertemu secara luring. Jadi termasuk nanti itu akan menjadi pemetaan buat sekolah. Nah, tahun 2025 ini memang untuk SMA untuk ke perguruan tinggi, tapi di tahun 2026 bulan Maret sampai April nanti ini ada di SD dan ada di SMP. Ini bagian yang harus kita pahami bahwa ini memang menjadi keperluan yang mendesak. Kemudian ini nggak usah saya sampaikan karena ini pasti Bapak Ibu juga setuju dengan pernyataan Pak Menteri bahwa kenapa perlu TKA ya untuk memperkuat sistem dan untuk pemetaan mutu pendidikan. Ini sudah ada dan saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah paham. Cuma saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa TKA itu adalah upaya pemerintah untuk membangun kepercayaan Bapak Ibu. Tidak hanya membangun kepercayaan pemerintah terhadap siswa, tapi juga kepercayaan masyarakat. Kenapa? Kalau selama ini kita sudah menggunakan 3 pendekatan asesmen. Assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning. Tapi mana yang kita pakai? Baru assessment for learning. Gitu. Nah, assessment of learning-nya gimana? Kemarin AKM. AKM itu sudah tidak menjadi faktor yang menentukan kelulusan. Yang ikut AKM juga tidak seluruh siswa. Gimana cara kemudian pemerintah memetakan kualitas pendidikan itu? Biasanya Pak Anggi, anak 50 itu dipilihkan yang pinter-pinter gitu ya Pak ya? Atau sudah ada namanya dari Dinas Pendidikan? Nah itu Yang untuk apa, Bu? ANBK. Oh, sudah ada namanya dari nasional itu. Iya. Dan itu kan biasanya anak-anak yang kalau Bapak Ibu cermati yang mereka memiliki kompetensi di atas rata-rata ya. Karena melihat dari laporan di kementerian, biasanya hanya 50 per sekolah ya Pak ya. Oke. Padahal di sekolahnya Pak Anggi ini ada ratusan anak. Nah, ini yang sekarang ini mencoba untuk bahwa sistem penilaian itu harus diperkuat. Sekarang di kurikulum Merdeka tidak hanya assessment for learning, tetapi assessment as learning pun harus dilakukan oleh guru.
Nah, ini yang saya rasa di SMA 3 ini sudah dilaksanakan, tapi tidak semua SMA melaksanakan. Nah, ini. Nah, ciri-ciri soal TKA ini nanti ketiganya ada. Loh, kita kan di sosial, masa sih harus ada kemampuan numerik? Ada, Bapak Ibu. Ada. Nah, kemampuan numerik ini tidak menghitung misalnya cos, cosinus, tidak. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu yang ngajar ekonomi, itu Bapak Ibu mengajar ekonomi, misalnya elastisitas itu. Elastisitas satu barang tidak, kalau soal TKA tidak menghitung berapa elastisitasnya. Tapi makna elastisitas dalam kehidupan sehari-hari itu yang diinginkan. Nah, elastisitas itu kan ada angka-angkanya. Nah, membaca angka itulah kemampuan numerik untuk mapel IPS. Jadi bukan menghitung cos, cosinus, atau apalah namanya itu geometri, trigonometri, atau aljabar, enggak. Tapi angka-angka yang informasi di balik angka itulah yang diinginkan Bapak Ibu. Harus dibaca. Jadi memahami konteks angka itu, kemudian menalar, menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan verbal pasti. Karena ini secara tertulis, dan kemampuan figural. IPS dekat dengan peta, dekat dengan gambar, dekat dengan infografis, itulah kemampuan figural yang nanti pasti akan mewarnai soal-soal TKA. Kemudian bentuk soalnya ini kayaknya Bapak Ibu masih kayaknya sudah tidak asing lagi. Karena sudah biasa mengembangkan soal pilihan ganda. Sudah biasa mengembangkan pilihan ganda kompleks. Kemudian ada soal pilihan ganda kompleks komparatif ya Pak. Atau kalau di AKM kemarin namanya binary choice. Benar salah, setuju tidak setuju, fakta atau opini, kemudian sesuai tidak sesuai. Orang mengatakan kemarin kalau pilihan ganda, masa sih bisa dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir kritis? Ya, tentu saja tergantung stem dan stimulusnya kalau saya. Buktinya kemarin soal-soal AKM itu dianggap soal pilihan ganda, tapi yang mampu mengukur kemampuan analitik. Berarti kan tergantung pembuat soal ya, Bapak Ibu, termasuk konteksnya. Nah, pilihan ganda kompleks ini ada aturannya. Ini saya spilkan di framework-nya, Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini udah biasalah. Di Kummer itu kayaknya tidak menggunakan taksonomi Bloom, tapi sebetulnya mengadaptasi taksonomi Bloom ke dalam 3 level. Pemahaman, kemudian penerapan, sama refleksi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, sebetulnya pemahaman itu kan L1, L2. L2-nya penerapan itu sebetulnya C3 dan C4. Refleksi itu C5 dan C6 dalam taksonomi. Nah, yang diminta ini kemarin diusulkan sampai menjodohkan sebetulnya seperti soal AKM, tapi nampaknya di tahun ini masih di 3 ini. 3 bentuk soal. Dari 5 bentuk soal yang diinginkan, yang di ACC untuk SMA itu di 3 bentuk soal. Di multiple atau pilihan ganda, Bapak Ibu, salah satu yang wajib adalah ada stimulus. Bahwa di setiap soal TKA, itu muatan literasinya ada, mengandung high order thinking skill. Cirinya apa? Kalau ada stimulus, Bapak Ibu. Kemudian ada STEM pasti, kemudian ada option.
Nah, SMA ini 5 pilihan, dan kalau tidak menjawab benar di kuncinya, ini sudah salah. Ini biasa ya, Bapak Ibu. Nah, ini kaidah penulisan soal pilihan ganda harus sesuai dengan indikator. Ini standar sekali kalau kita membuat soal itu kan harus ada indikatornya. Kalau di Kumer ya, ini asalnya dari IKTP itu. Kemudian jawaban pilihan harus homogen dan logis. Terus setiap soal harus ada jawaban yang benar karena ini pilihan ganda yang sederhana. Kemudian jelas pokok soal tidak mengarah ke jawaban dan nanti tidak menggunakan bahasa lokal, Bapak Ibu. Loh ini kan untuk Mojokerto, masa nggak boleh pakai bahasa lokal? Mohon untuk tidak. Siapa tahu nanti panjenengan juga bisa berkontribusi ketika membuat soal. Dan Bapak Ibu, stimulusnya bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, dan seterusnya. Di soal TKA, mohon untuk menghindari semua jawaban di atas benar atau semua jawaban salah. Ini kan sering kita pakai, nek kita ini judek ya Bapak Ibu. Waduh, apa ya wis digaya sing salah kabeh atau bener kabeh. Nah, ini yang ini. Saya ke sini ini bahasanya nanti bisa. Nah, ini kompleks multiple choice atau pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu. Tetap ada stimulus, kemudian terdiri dari stem, pokok soal dengan beberapa pernyataan, minimal 4. Kemudian di sini kalau SMA 5 pilihan optionnya A, B, C, D, E, tapi hanya 2 jawaban yang benar. Walaupun di perbannya itu tidak ada ketentuan harus 2. Di situ kan hanya bahasanya lebih dari 1 jawaban benar. Tapi sebetulnya ini di framework-nya Pak ya, saya bilang di framework. Yang diminta adalah 2 jawaban benar untuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ketika di 2 jawaban itu hanya 1 yang benar, tetap salah. Itu pilihan ganda kompleks. Misalnya jawaban yang benar A, B. Siswa kita menjawab A dan C. Tetap salah. Tetap salah. Yeh, Pak Anggi silahkan. Oke, Prof. mohon izin. Ini kayaknya tampilan di share-nya ini masih tampilan yang awal tadi. Yang mana Pak Anggi? Oh, belum tampil di sini. Tampil Oke, yang mana? yang ya, yang dari awal tadi, Prof. Makanya ngapunten ketika panjenengan menjelaskan ini kok Oh, gitu saya ya. ini Maaf, ya maaf. melihat yang mana itu, Nggih. Barangkali Eh, teman-teman yang lain, Nggih. Kalau iya. di tempat saya juga gitu, Prof. Oh, gitu ya, Pak. Nggih, nggih. Masih di sini kah? Sekedar, nggih. Nah, ini baru, Prof. Maaf, maaf. Iya. Saya bentar. Oh, alah. Nggih, nggih. Ngapunten. Ya, mengingatkannya agak terlambat, tapi enggak apa-apa daripada enggak sama sekali, Pak. Alasan ini. Nggih, sekedap, sekedap. Saya harus membuang yang tidak penting ini. Eh, tadi sampai di jauh sekali nih, Pak. Sudah hampir selesai loh slide saya sebetulnya, Pak Anggi. Nggih, mohon izin barangkali nanti barangkali bisa di-share mawon Prof ke Oh, nanti nggih. biar bisa saya Beres, bagi Pak. ke teman-teman, nggih. Nggih. Ini sudah nggak ke ini lagi ya tadi. Sudah, nggih sudah. Sudah. Oke. Hmm, ini sudah nggak ada yang
Ini tadi sudah saya sampaikan. Nggih, Pak, nanti saya sampaikan. Saya langsung ke tadi mungkin kita perlu diskusi di sini ya, Pak ya, tentang TKA ya. Tapi ini kayaknya masih teoritis sekali, jadi nggak perlu. Yang Bapak perlukan mungkin di bagian teknis bagaimana. Nah, eh, ini yang tadi saya sampaikan. Ini kayaknya sudah nggak perlu. Ini ciri soka TKA. Tadi ada kemampuan verbal, numerik, dan figural. Ini untuk IPS juga sama ketiga itu. Kemudian ini bentuk soalnya. Pilihan ganda kompleks sama binary choice. Kalau di AKM ini namanya binary choice, tapi kalau di tempat eh, TKA ini namanya pilihan ganda kompleks komparatif kalau tidak salah. Ini benar salah, setuju, tidak setuju, fakta atau opini, kemudian sesuai atau tidak sesuai. Ini yang kompetensi literasinya nanti kita akan bahas besok hari Senin. Kemudian ini yang pilihan ganda, ketentuannya ini Bapak Ibu terakhir di sini tadi. Oke. Terus Bapak Ibu nanti stimulus kita harus terhindar dari sarapek ya Bapak Ibu. Sarapek itu tidak hanya suku, ras, agama, tapi juga erotis, kemudian kekerasan, politik, merek-merek tertentu gitu. Kalau misalnya Ibu pengajar ekonomi bicara soal perdagangan internasional ya jangan menggunakan mereknya KFC, mungkin bisa merek lain yang dibuat sendiri gitu. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi eh, kompleks multiple choice ini pilihan ganda kompleks kalau di SMA itu A, B, C, D, E dengan dua jawaban yang benar. Ini yang saya ulangi lagi, ketika di peraturan badan itu tidak disebutkan berapa, yang jelas hanya dua jawab, lebih dari satu jawaban yang benar. Tapi kalau ini mengarah ke framework itu untuk SMA ini dua juga. Jadi sama-sama dua jawaban, tapi optionnya itu ada 5 A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda kompleks, sebetulnya salah satu benar, sementara yang satu salah, maka tetap salah. Itu. Jadi skornya nanti Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi, tapi mungkin Bapak Ibu bisa memasukkan kriteria ini ketika satu opsi saja salah, maka tetap nilainya 0. Gitu. Nah, kemudian ini kaidah untuk penulisan pilihan ganda kompleks, konstruksinya, kemudian bahasanya. Mohon tidak di soal TKA itu soal tidak mengandung yang pernyataan yang bersifat negatif ganda. Misalnya, yang tidak termasuk bla 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 kecuali. Nah, itu negatif ganda. Bapak Ibu menghindari itu walaupun ini untuk pilihan ganda. Jadi pilihan ganda kompleks tidak boleh ada yang mengandung pernyataan negatif ganda, tapi yang mulai dari pilihan ganda yang sederhana juga sudah tidak diperkenankan. Bapak Ibu menggunakan stimulus bisa berupa gambar, grafik, infografik, narasi, dan itu harus berfungsi. Gampang ketika stimulus Bapak Ibu yang berupa gambar ini ditutup, kok siswanya Bapak Ibu bisa mengerjakan ya berarti stimulusnya nggak berfungsi gitu. Ini bahasanya standar sekali, dimohon tidak menggunakan bahasa lokal walaupun ini diperuntukkan untuk di lokal SMA.
Malah justru kalau bahasa Inggris katanya boleh, katanya. Jadi kalau narasi itu ada yang berbahasa Inggris, itu diperbolehkan. Karena di beberapa soal TKA dan soal SNBT itu ada infografis, tapi semua istilahnya asing. Tentu saja mereka tahu kok. Nah, ini yang ketiga soal di TKA itu adalah binary choice, item yang menyediakan hanya dua opsi respon, kalau tidak benar salah, kemudian eh, memilih respon jawaban untuk item dua pilihan ini harus, kemudian tipenya banyak, Bapak Ibu bisa memilih yang gampang menurut panjenengan untuk bisa membuat. Nah, yang sering itu benar salah sama ya tidak. Atau setuju tidak setuju juga boleh-boleh saja. Nah, ini kaidahnya Bapak Ibu, dari setiap soal harus mempunyai hanya satu jawaban yang benar. Kalau ini salah atau yang pernyataan itu benar. Kemudian juga tidak menggunakan negatif ganda. Ini bahasanya harus homogen juga. Kemudian pertahankan panjang item yang serupa untuk kedua kategori yang sedang diuji. Kemudian dari sisi bahasa ini standar seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu untuk STEM di soal multiple choice atau pilihan ganda kompleks komparatif, STEM-nya itu justru stimulus Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi stimulus itu ada sendiri, kemudian STEM itu apa pertanyaan atau pernyataannya, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan pilihan ganda kompleks komparatif atau binary choice, maka stimulusnya Bapak Ibu akan menjadi STEM. Pokok soalnya itu di situ gitu. Baru ada pernyataan dan ini kalau eh, Bapak Ibu punya eh, apa ya, punya, kalau tadi pilihan ganda A, B, C, D, E, lah untuk SMA ini ada 4 pernyataan Bapak Ibu. Ada 4 pernyataan. Nah, ini match yang menjodohkan, tapi ini tidak diberikan di tahun 2025, tapi ini mungkin akan diajarkan di tahun-tahun berikutnya. Dan ini kemarin sudah ada di AKM kalau tidak salah, menjodohkan. Premisnya 3, kemudian responnya 5. Tapi ini karena tidak ya, nanti kita tidak sampai ke sini, Bapak Ibu. Kecuali kalau atas permintaan Bapak Ibu, minta contoh matching itemnya seperti apa, baru nanti kita akan mengupas satu persatu. Nah, ini yang syaratnya atau kaidahnya, Bapak Ibu, ini nggak usah saya perpanjang karena sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sebetulnya ada juga short answer item. Ini yang sering kali. Nah, yang short answer item itu jawabannya hanya satu kata, Bapak Ibu. Bukan satu kalimat loh, nggih. Satu kata. SMA 1 sampai 2 kata. Nah, monggo ini kaidah-kaidah yang nanti bisa Bapak Ibu pakai untuk menyusun sehingga panjenengan bisa memulai pembiasaan yang sedang. Nah, kebetulan tujuan saya di sini ingin membersamai Bapak Ibu untuk ini semua, tapi sekali lagi hasil diskusi pada sore hari ini akan menjadi dasar kami untuk besok sama besok hari Senin. Gitu. Tapi kalau misalnya ini Pak Anggi karena memang sibuk ya, Bapak Ibu ini tidak memberikan masukan kepada tim kami, ya saya anggap skenario yang kami sampaikan di ACC itu. Monggo Pak Anggi. Ya, Bu. Sepertinya memang teman-teman ini masih
memiliki rasa penasaran dengan skenario yang akan Panjenengan sampaikan. Jadi kalau menurut kami, pangapunten kami dari SMA 3 jadi mengikuti alur yang sudah Panjenengan susun saja, sehingga nanti jika dalam proses itu memang ada ditanyakan, insya Allah nanti pasti teman-teman akan menyampaikan. Baik. Ye. Terima kasih Pak Anggi. Bapak Ibu, berarti eh, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ya menjadi skenarionya tim untuk Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya di antar mungkin malam ini atau besok pagi ada rasan-rasan itu, waduh terlalu banyak, monggo disampaikan karena kami akan menyesuaikan dengan kesibukan Bapak dan Ibu. Itu. Sehingga ketika hari Senin ketemu secara luring itu nanti monggo di sebelum Senin ya, sebelum Senin Bapak Ibu bisa eh, menyiapkan apa saja. Kalau terlalu panjang, Bu, nggak usah modul ajarnya karena modul ajar kami ini sudah biasa gitu. Nggak apa-apa, modul ajarnya dikirimkan saja karena modul ajar itu menjadi bagian yang akan kami hakikan, nanti akan kami berikan masukan untuk itu. Ngeten Pak Anggi, terima kasih. Bu. Ya, baik Bapak Ibu, kayaknya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Berarti sudah ACC dengan skenario kami ya Pak Anggi. Walaupun ini Insya Allah. melihat wajahnya ini kayaknya berat banget. Kok ada tugasnya sih gitu. Tapi di beberapa teman kemarin saya sudah menyampaikan seperti itu, Bu. Makanya ketika kami berkomunikasi dengan profesor itu, nanti apa yang perlu kami siapkan, modul ajar. Dan insya Allah sebagian besar ini teman-teman sudah mempersiapkannya. Makanya Ya, sebetulnya kalau teman-teman ini sepertinya lebih excited kalau untuk hari Senin, Prof. Gitu. Ngapunten. nggih, nggih. Saya insya Allah hari Senin akan membersamai Bapak Ibu untuk terutama menyusun instrumen asesmen. Sesuai tugas saya, Pak. Saya diberi tugas Nggih. oleh tim saya ini untuk membersamai Bapak Ibu terutama di asesmen. Di asesmen yang hot itu kayak apa sih? Gitu. Ini jadi tugas saya. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga tidak bosan kalau besok suara saya juga mengudara lagi. Makasih. Makasih Pak Amin sudah menunggui saya sejak awal sampai akhir ini. Wah, luar biasa ini. Kalau Pak Ibu, Amin di ngapunten. rumah ini nggak mau Nggih. tanya-tanya saya loh. Nggih. Ibu, Bu Wiwi, ngapunten Halo. Ibu. Ya, Bu, ya, kalau misalnya kan bicara asesmen, Bu, nggih. ya. Saya rasa kalau asesmen itu tidak mengenal IPA IPS, Ibu. Karena pasti kita butuhkan itu informasi itu. Kalau misalnya Ibu, nanti ketika Bu Wiwi ke sini, Prof Wiwi ke sekolah, kita melibatkan semua dewan guru apa diperkenankan ya, Bu? Monggo. Oh, siap. Tapi saya minder kalau kalau IPA. Kalau Boten toh, Bu, bahasa. saya lo orang IPA, tapi seneng di IPS juga. Ngaten loh, Bun. Nggih, nggih. Saya eh, sebetulnya di hari Senin itu saya membedah kisinya itu siapnya untuk IPS, Ibu. Oh, Tapi nggak siap. apa-apa. Ya, tapi nggak Ye. apa-apa. Kalau berkenan untuk hadir, nanti kita sama-sama ya, Ibu kandidat doktor ini biasanya sedang sedang on fire untuk pelajaran di TP ini udah luar biasa. Jadi bersama-sama ya, Bu. Siap, insya Allah Nggih. Ibu. Mudah-mudahan tidak ada agenda mendesak yang mana saya harus keluar kota. Biasanya ngoten Nggih. toh, Bu. Langsung ada aja itu kegiatan Ya, keluar.
Lah, Ibu Kepala Sekolah harus begitu ya. Yes, ya Kerjaannya rapat betul. dan rapat ya, Bu. Iya, betul. Ye. Insya Allah, Ibu. Sangat. Insya Siap, Allah, siap, siap. amin. Iya, Ibu. Matur Ya, nuwun dengan senang sangat. hati. Ya. Iya. Terima kasih, Pak Anggi. Dari saya cukup. Mbak Iva masih di sini? Masih, Oh masih ya, tapi sudah geser sejarah, Bu. makasih ya, Mbak. Oke, Saya nungguin. siap. Terima kasih Ini Bu ada Bu Wiwi Wede 2 sebagai. juga ya, yang join ya. Oh iya, Ya, oke. Budi dua Langsung ada yang aja, mau Mbak. Iya. disampaikan. Ya, Oh iya, ini nanti ada mohon, yang mohon, raise hand dulu, Mbak. Oh iya, nggih. siap. Ada yang resen boleh. Atas Nggih. nama Prof, Sintan. mohon izin terkait dengan PPT tadi, nggih. Kami itu tunggu karena Ya, jadi bahan dengan tim dan Bapak Ibu guru yang lain untuk lebih mempelajari mengenai asesmen tadi terutama, nggih. siap. Nggih, matur nuwun. Nggak mau contohnya, Pak? Iya, nanti Senin itu kan pasti ketemu sama profesor. Nah, itu pasti Aduh, nanti aduh. akan Pak, kita Pak, repotkan jangan itu. bilang profesor gitu, Pak. Jangan. Nama saja, Pak. Di sini saya nama. Gara-gara Mbak Iva ini ya, manggilnya begitu. Ya, terima kasih Mbak Iva. Ye. Sampun, Wiwi dan tim PKM Visipol Unesa dan Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA 3 Mojokerto. Semoga ketemu dengan luring dengan tim PKM-nya Bu Wiwi dan teman-teman Bapak Ibu dosen Visipol Unesa. Berikut saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Silvi, terima kasih juga Pak Amin. I love you. I love you too. Aduh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Ah, Ibu JJ ya, Ibu JJ yang Bu. Manggilnya Bu JJ nih Pak Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun, Bu. Izin. Nggih, assalamualaikum. Matur nuwun sangat, Kak Punten. Saya lihat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. minimum dan tes kompetensi akademik untuk siswa. Nanti ada 2 modul ajar yang kolaboratif, tidak kooperatif, yang semoga di matamu, semoga di dadamu, semoga di hatimu, semangatku kepada atasanmu, tunjukkan baktimu kepada dirimu. Aku ingin lulus pasti bisa lebih baik. Aku ingin lulus pada pasti bisa yang terbaik.
membangun kerjasama